Perdebatan terkait kerajaan tertua di Nusantara pun sebenarnya tidak hanya melibatkan Salakanagara dan Kutai Martadipura saja. Jauh sebelum itu tersebutlah kerajaan Kandis di Riau yang diperkirakan telah berdiri sedari tahun 1 sebelum Masehi. Hanya saja apakah pemerintahan Kandis pada saat itu sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai kerajaan juga belum dapat dipertanggungjawabkan secara pasti. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan lain di tanah Melayu sekitarnya yang bermunculan kemudian, macam kerajaan Kancil Putih dan kerajaan Koto Alang. Terlepas berbagai kontroversi dan perdebatan itu, jejak-jejak rekam kerajaan Salakanagara sudah bisa sedikit diungkap. Meskipun label kerajaan pertama di Nusantara masih belum mampu meyakinkan semua kalangan, tapi setidaknya Salakanagara boleh dibilang adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Lokasi yang diyakini sebagai pusat kerajaan Salakanagara juga masih belum pasti. Setidaknya ada 3 versi terkait perkiraan di mana pemerintahan Salakanagara dijalankan, yakni di Pandeglang, Banten, Condet, Jakarta, atau di lereng Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat. Versi pertama, ibu kota Salakanagara berada di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Versi yang diambil dari naskah Wangsakerta ini menyebut pusat kerajaan Salakanagara bernama Rajatapura yang diyakini merupakan kota paling tua di Pulau Jawa. Rajatapura menjadi pusat pemerintahan Raja Dewa Warman pertama di tahun 130 sampai 168 Masehi hingga era Raja Dewa Warman ke-8 tahun 348 sampai 362 Masehi. Di era raja selanjutnya, Dewa Warman ke-9, Salakanagara tamat setelah dikuasai oleh Tarumanegara. Menariknya, Salakanagara pernah 2 kali dipimpin oleh ratu, yakni Mahisa Suramardini Warmandewi tahun 276 sampai 289 Masehi dan Spartikarnawa Warmandewi di tahun 340 sampai 348 Masehi. Dalam Wangsakerta juga disebutkan bahwa Dewa Warman adalah seorang pedagang dari India yang tiba di barat Pulau Jawa dan akhirnya menikah dengan putri tokoh masyarakat setempat, yakni Akitirem, yang bernama Dewi Bahaji Larasati. Dari sinilah riwayat kerajaan Salakanagara bermula. Yang menjadi keraguan atas kebenaran versi pertama ini, Pandeglang tidak memiliki pelabuhan besar yang menjadi bandar dagang, melainkan hanya pelabuhan nelayan biasa. Sedangkan salah satu simbol kejayaan Salakanagara adalah dari sektor ekonomi dengan bukti kerajaan ini telah menjalin relasi dagang dengan dinasti Han dari Cina. Dari situlah kemudian muncul versi kedua, yakini bahwa ibu kota Salakanagara bukan berada di Pandeglang, melainkan di suatu tempat bernama Condet, yang kini terletak di wilayah Jakarta Timur. Condet alias Condet berada tidak jauh dari bandar niaga besar bernama Sunda Kelapa, hanya sekitar 30 km ke arah utara. Pelabuhan ini pada masanya dikenal sebagai pusat perdagangan paling ramai di Nusantara dan salah satu yang terpenting di Asia karena merupakan segitiga emas bersama Malaka dan Maluku. Di kawasan ini juga mengalir Sungai Tiram. Inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk meyakinkan bahwa Salakanagara bukan berada di Banten, melainkan di Jakarta. Tiram dipercaya berasal dari nama Akitirem, yang tidak lain adalah mertua Dewa Warman pertama, pendiri kerajaan Salakanagara. Adapun menurut versi ketiga, Salakanagara dibangun di lereng Gunung Salak, Bogor,
Disebutkan di suatu bagian di kaki Gunung Salak sering terlihat keperak-perakan ketika diterpa sinar matahari. Dari situlah lalu dikait-kaitkan dengan arti Salakanagara, yakni negara perak. Tambah lagi penyebutan Salaka dengan Salak hampir sama. Selain itu, pada perkembangannya nanti, lereng Gunung Salak juga menjadi tempat berdirinya kerajaan-kerajaan Sunda lainnya yang jika dirunut masih turunan dari Salakanagara termasuk kerajaan Pajajaran. Dengan cakupan wilayahnya itu, penduduk mayoritas Salakanagara adalah mereka yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Sunda. Lebih dari itu, jika mengikuti versi kedua, orang-orang dari berbagai suku bangsa dan negara yang tumpah ruah di pelabuhan Sunda Kelapa, mereka membaur dan beranak pinak, yang juga merupakan warga Salakanagara. Mereka inilah yang nantinya menurunkan kaum Betawi. Salakanagara runtuh pada pertengahan abad keempat Masehi, seiring kemunculan dan semakin kuatnya kerajaan baru bernama Tarumanegara. Kendati hanya bertahan 2 abad saja, namun garis turunan penguasa Salakanagara dipercaya melahirkan raja-raja di banyak kerajaan besar di Nusantara, termasuk Pajajaran, Sriwijaya, dan juga Majapahit.